Menuliskan penjumlahan suatu barisan dalam notasi sigma sudah. Menyatakan notasi sigma ke dalam bentuk penjumlahan biasa sudah. Jadi sekarang Ibu akan menjelaskan tentang sifat-sifat dari notasi sigma. Nah, kita mulai dari sifat yang pertama. Sigma A dari 1 hingga N itu sama dengan NA. Dengan A suatu konstanta. Nah, maksudnya bagaimana? Kita langsung dengan contoh. Sigma 8 dari 1 hingga 20. Ya, jadi ini akan sama dengan ini kan N. N ini dapat dari mana? Dari batas atasnya. Tinggal dikali dengan konstanta tersebut. Batas atasnya adalah 20. Jadi tinggal 20 dikali dengan konstantanya adalah 8. 20 kali 8 160. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini berlaku untuk A yang merupakan suatu konstanta dan batas awalnya atau batas bawahnya adalah 1. Sudah? Sekarang kita lanjut ke sifat yang kedua, sigma K dikali UI, I dari 1 hingga N. Itu akan sama dengan K dikali sigma I dari 1 sampai N. Ya, contohnya. Sigma 2 dikali X tambah 5. I tambah 5 ya. I tambah 5. I dari 1 sampai 3. Ini akan sama dengan 2 dikali sigma I tambah 5. I dari 1 sampai 3. Nah, yang ini kita selesaikan dengan menjabarkan penjumlahannya. Sama seperti tadi caranya ya. 2 dikali 1 tambah 5. Ya, tinggal kita substitusi I-nya ini dengan barisan dari 1 hingga 3. Kemudian ditambah 2 tambah 5. Ditambah 3 tambah 5. Ya, sampai 3 ya. 1 sampai 3. 1, 2, 3. Kita hitung. 2 dikali 5 tambah 1 ditambah 7 tambah 8 sama dengan, kelihatan ya, 2 dikali 21. Ya, 2 kali 21 sesampingnya tulis ya, 42. Ya, sifat yang ketiga itu tentang penjumlahan dan pengurangan notasi sigma. Sigma ditambah VI, ya, kita penjumlahan dulu. Dari 1 sampai N itu sama dengan sigma I dari 1 sampai N ditambah dengan sigma VI dari 1 sampai N. Contoh, sigma 2I tambah 3. I dari 1 sampai 3. Ya, ini bisa kita jabarkan menjadi sigma 2I I dari 1 sampai 3 ditambah dengan sigma 3 I dari 1 sampai 3. Nah, kita selesaikan. Sigma 2I. Ya, ini kita bisa gunakan sifat yang kedua tadi ya.
bisa kita jabarkan menjadi 2 kali sigma I dari 1 sampai 3. Ditambah dengan, ini kita gunakan sifat yang pertama, karena ini merupakan konstanta. Ya, itu sama dengan 3 dikali 3. Kenapa bisa 3 dikali 3? Sifat yang pertama kita gunakan konstantanya dikali dengan batas atas. Nah, mari kita selesaikan. 2 dikali sigma I dari 1 sampai 3. 1 tambah 2 tambah 3. Ya, ini hanya I saja, tidak dikalikan dengan suatu bilangan maupun tidak dijumlahkan. Ya, hanya I saja. Kemudian ditambah dengan 3 kali 3, 9. Nah, 1 tambah 2 tambah 3, 6 kali 2, 12 ditambah 9 sama dengan 21. Dan pengurangan, ya, cara yang sama. Contoh, sigma 2I tambah 5I dari 1 sampai 3. Oh, ini pengurangan, sorry. Ini sama dengan sigma 2I dari 1 sampai 3 dikurang dengan sigma 5I dari 1 sampai 3. Ini kita gunakan sifat yang kedua tadi. 2 dikali sigma I dari 1 sampai 3. Kemudian dikurang dengan, ini kita gunakan sifat yang pertama, karena ini merupakan konstanta. 3 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 1 tambah 2 tambah 3. Dikurang dengan, nih, 15. Sama dengan 1 tambah 2 tambah 3, 6 kali 2. 6 kali 2 dikurang 15 sama dengan negatif 3. Ini dia jawabannya. Nah, sifat yang keempat seperti ini. Kita langsung contoh. Di sini ya, sigma 3I tambah 5. I dari 1 kuadrat ya. I dari 1 sampai 3. Ini sama dengan sigma 3I kuadrat I dari 1 sampai 3 ditambah dengan 2 dikali sigma 3I dikali 5 1 sampai 3 ditambah dengan sigma 5 kuadrat I dari 1 sampai 3. Ya, jadi ini kita ingat kembali aljabar ini ya, A tambah B kuadrat. Penjabarannya adalah A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, jadi konsepnya seperti ini. Nah, kita lanjutkan. Ini sama dengan sigma 9I kuadrat. Ya. Karena ini koefisien, Bisa kita ubah berdasarkan sifat yang nomor 2 menjadi 9 kali sigma I kuadrat I dari 1 sampai 3. Kemudian ditambah 2 dikali sigma 3I kali 5, 15I I dari 1 sampai 3. Nah, 15 ini koefisien, ya, dapat kita ubah sesuai dengan sifat yang nomor 2. Ini akan menjadi 15 kali 2, 30. Ditambah sigma I dari 1 sampai 3, 5 kuadrat, 20.
sama dengan 9 dikali I kuadrat. I nya dari 1 sampai 3. 1 kuadrat, 1, 2 kuadrat, 4, 3 kuadrat, 9. Ditambah 30 dikali 1 tambah 2 tambah 3. Ditambah, ini pakai sifat yang pertama, 3 dikali 25. Sama dengan 9 dikali 14. Kemudian ditambah 30 dikali 6 ditambah berapa nih? 3 dikali 25, 75. Sama dengan 9 dikali 14, 126 ya. Kemudian ditambah 180 ditambah 75. Ini kelihatan. Sama dengan 381. Masih di sifat yang keempat, ini untuk pengurangan dalam bentuk kuadratnya ya. Misalkan contoh sigma 3i kurang 4 kuadrat, i dari 1 sampai 3. Kita jabarkan terlebih dahulu. Sigma 3i kuadrat, i dari 1 sampai 3 dikurang 2 dikali sigma 3i dikali 4. Kemudian ditambah sigma 4 kuadrat. Ya, mari kita selesaikan. Sigma 9i kuadrat. Nah, karena ini koefisien, kita gunakan sifat yang kedua. Jadi 9 sigma i dari 1 sampai 3 dikurang dengan 2 dikali sigma 3i kali 4, 12i. Sama dengan menggunakan sifat yang nomor 2. 12-nya dikali 2, 24 sigma i dari kuadrat ya. 1 sampai 3. Kemudian ditambah sigma 4 kuadrat 16. 1 sampai 3. Sama dengan 9 dikali 1 kuadrat, 1 tambah 2 kuadrat, 2 ditambah 3 kuadrat. Maaf. 1 kuadrat, 1 tambah 2 kuadrat, 4 tambah 3 kuadrat, 9. Dikurang 24 dikali 1 tambah 2 tambah 3. Ditambah dengan menggunakan sifat yang pertama, 3 dikali 16. Sama dengan 9 dikali 14 dikurang 24 dikali 6 ditambah 48. Sama dengan, kelihatan ya? Sembilan dikali 14, 126 dikurang 24 dikali 6. Apa ini? 6, 144 ya. Kemudian ditambah 48. Hasilnya adalah 30. Lanjutkan sifat yang kelima. Ya, misalkan seperti ini. Kita pakai contoh. Sigma 2i tambah 7. I dari 1 sampai 3. Ditambah dengan sigma 2i tambah 7. I dari 4 sampai 10. Ya, jadi ini kan rumusnya sama, rumus suku ke n-nya sama ya. Kemudian
Ini dimulai dari 1 sampai 3. Habis 3, 4. Ya, jadi nih sama ini harus ada hubungannya. Jadi ini dapat kita tuliskan atau sama dengan artinya sigma 2i tambah 7 i dari 1 sampai dengan 10. Ya, nih. Dari 1 sampai 3, kemudian dari 4 sampai 10. Kalau dijumlahkan itu sama dengan sigma dari 1 sampai 10. Syaratnya rumus sukunya harus sama. Selanjutnya sifat yang ke-6. Jadi sifat yang ke-6 ini digunakan untuk mengubah batas bawah dan batas atas ya. Misalkan contoh sigma 3i dari 1 sampai 5. Kita ingin mengubah batas bawah ini, kita akan mulai dari 0 ya. Sigma dari 0, maka ini 5 dikurang 1, 3i-nya ditambah 1. Sama dengan, lebih sederhana, sigma 3i tambah 3i dari 0 sampai 4. Seperti itu. Contoh lainnya, sigma 2i dari 1 sampai 7. Kita menginginkan agar batas bawahnya ini kita mulai dari 2. Sigma i dari 2 hingga 7 ditambah 1. Ya, kita gunakan ini. 2i dikurang 1. Sederhanakan. Sigma 2i dikurang 2. I dari 2 sampai 8. Nah, bagaimana jika sebaliknya? Misalkan diketahui sigma 4i dari 0 hingga 7. Kita menginginkan agar i ini awalnya atau batas bawahnya itu dimulai dari 1. Sigma i dari 1. Nah, dari 0 agar menjadi 1 itu ditambah 1. Maka 7 ini juga harus ditambah 1. Selanjutnya, i-nya di sini kita kurangkan dengan 1. Ya. Menjadi 4i dikurang 4, i dari 1 sampai 8. Contoh yang lainnya. Misalkan diketahui sigma 5i. I dimulai dari 2 hingga 8. Nah, kita ingin mengubah batas bawah ini dari 1. Sigma i dari 1. Ya, dari 2 agar menjadi 1 itu dikurang 1. Maka batas atasnya juga harus kita kurangkan 1. 8 dikurang 1. Nah, i di sini ditambah dengan 1. Sederhananya, sigma 5i tambah 5i dari 1 hingga 7. Seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah kenalkan dengan tanda ini? Tanda apa namanya? Ya, notasi sigma. Sudah mulai bingung? Ya, agar tidak bingung, harus rajin-rajin berlatih menyelesaikan soal-soal yang seperti tadi ya. Nah, jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.